Salam jumpa pemirsa UT TV dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Eka Intan Kumala Putri, saya adalah dosen dari Institut Pertanian Bogor. Pada perjumpaan kali ini saya akan menerangkan tentang mata kuliah valuasi lingkungan dengan topik mengapa kita perlu melakukan valuasi lingkungan. Isu-isu pilihan ekonomi yang terkait dengan valuasi. Dalam perspektif ekonomi, kita berbicara tentang bagaimana membuat pilihan, dan selalu dalam ekonomi itu ada pilihan, ada choice yang disebabkan karena pendapatan dan sumber daya alam yang terbatas. Manusia dalam hal ini selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kepuasan maksimum, dan bersama-sama dengan preferensi itu menjadikan suatu kebutuhan akan welfare atau kesejahteraan yang diinginkan oleh setiap manusia. Peningkatan kualitas lingkungan itu merupakan juga adalah peningkatan ekonomi karena mampu meningkatkan kepuasan terhadap barang dan jasa lingkungan atau bisa memunculkan yang namanya kesejahteraan sosial. Namun membuat pilihan antara barang publik dan barang lingkungan itu lebih sulit dan kompleks daripada ekonomi private goods atau services. Dalam hal ini karena terkait dari karakteristik barang publik dan barang ekonomi yang berbeda. Seperti kita ketahui, private goods itu adalah barang yang dikonsumsi oleh individu, sehingga konsumsi barang privat ini lebih mudah ditentukan nilai pasarnya. Artinya dalam barang privat ini sudah ada harganya, yaitu yang terbentuk dari biaya produksi, dari proses produksi, dan sebagainya. Namun berbeda dengan public goods atau yang biasa disebut dengan barang publik. Konsumsi barang publik ini menunjukkan adanya join di antara individu-individu sehingga sulit ditentukan nilai pasarnya. Seperti diketahui, barang publik itu adalah suatu barang yang jika diproduksi maka produsen tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan siapa yang berhak mendapatkannya. Jadi dalam hal ini bersifat open access. Ciri-ciri barang dan jasa publik non-rivalry, tidak ada ketersaingan, dan non-divisible, tidak akan habis. Konsumsi seseorang terhadap barang publik itu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain terhadap barang yang sama. Contoh ketika kita menghirup udara, tidak ada persaingan di sana dan juga tidak akan habis udara untuk dihirup oleh individu. Selain itu, ciri yang kedua adalah non-excludable, tidak ada larangan. Sulit untuk melarang pihak lain untuk mengkonsumsi barang yang sama. Contoh, view atau pemandangan alam, kita tidak bisa melarang orang untuk kemudian melihat suatu pemandangan yang indah, suatu hal-hal yang positif. Nah, dalam hal ini kita akan mengetahui mengapa perlu dan penting dalam mengevaluasi barang-barang dan jasa lingkungan itu. Selama ini pertimbangan ekonomi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan kebijakan bagi decision makers, baik share ataupun stakeholders. Karena kita ketahui tanpa nilai ekonomi, maka suatu kebijakan itu tidak akan dapat dinilai bagaimana manfaat dan bagaimana biayanya. Selain itu, adanya intensitas perhatian yang meningkat pada pemahaman akan konsekuensi aktivitas-aktivitas ekonomi atau industri dan dampaknya dari suatu kebijakan lingkungan. Selain itu juga fokus para pengambil kebijakan terhadap perlunya integrasi dari keberlangsungan ekosistem, kelestarian lingkungan, dan dampak daripada aktivitas-aktivitas ekonomi. Yang semuanya membutuhkan adanya pemikiran bahwa pendekatan ekonomi kuantitatif digunakan sebagai pertimbangan ekonomi yang penting untuk melengkapi pendekatan kualitatif. Nah, disinilah ketika kita ingin berbicara tentang ekonomi kuantitatif, maka valuasi barang dan jasa lingkungan menjadi sesuatu yang harus dan penting dilakukan. Para ahli mulai membangun berbagai model dan estimasi tentang berbagai nilai ekonomi dari barang dan jasa sumber daya alam dan lingkungan yang selama ini abai memasukkannya dalam model atau dalam berbagai perhitungan dan kebijakan. Satuan dasar dalam perhitungan pendekatan ekonomi kuantitatif ini adalah harga pasar yang berlaku. Kita perlu membangun suatu pasar
dalam menentukan harga barang dan barang publik, seperti layaknya kita memberikan harga pada ekonomi dan private goods. Nah, public dan environmental goods ini tidak mempunyai harga pasar, sehingga perlu mengkuantifikasi secara ekonomi dari public dan environmental goods tersebut. Bagaimana cara kita menentukan harga pasar di sini? Sumber daya alam dan lingkungan selain menghasilkan barang yang dapat dikonsumsi langsung maupun tidak langsung, juga menghasilkan jasa-jasa, services, atau yang biasa dikenal dengan jasa lingkungan, yang memberikan manfaat dalam bentuk lain seperti amenity, view, pemandangan, safety, dan lainnya. Yang mana dahulu itu tidak menjadi suatu perhatian, tidak mempunyai nilai ekonomi, sehingga kecenderungan orang menggunakannya secara berlebihan. Yang sekarang ini sudah menjadi industri jasa lingkungan. Seperti kita ketahui, hampir semua negara mengutamakan tourism atau sebagai bagian dari jasa lingkungan menjadi pendapatan bagi negaranya. Tidak terkecuali juga Indonesia. Pengukuran masing-masing nilai sumber daya alam dan lingkungan dan perubahan tingkat kualitas lingkungan adalah tahap kritis dalam pembangunan, dengan salah satu tujuannya adalah kebijakan lingkungan. Seperti perlunya diperhitungkan dampak deforestasi, degradasi, depresi, dan sebagainya dalam kebijakan lingkungan. Nah, penghitungan degradasi, depresi, dan deforestasi ini perlu dilakukan untuk membuat neraca perdagangan itu menjadi balance, tidak kemudian undervalue dan sebagainya. Nah, informasi ini sangat esensial dalam menentukan kebijakan dari manfaat-manfaat lingkungan, dalam hal ini adalah benefit, dalam perbandingan dengan biaya-biaya lingkungan atau cost yang harus diperhitungkan, yang selanjutnya menjadi dasar dari alat-alat analisis yang dibangun dalam valuasi lingkungan. Nah, disinilah pentingnya valuasi lingkungan itu menggunakan basic analisis dari benefit and cost. Dari sisi yang lain, kita lihat juga bagaimana valuasi lingkungan ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu pertama adalah public dan environmental goods ini agar dipertimbangkan sebagai bagian dari aset ekonomi suatu negara. Ini bisa dicontohkan bagaimana sekarang perhitungan PDRB masih mengacu yang populer disebut dengan PDRB coklat. Padahal kita mengabaikan yang nilai-nilai depresi, nilai-nilai degradasi. Sehingga kemudian muncullah berbagai kebijakan alat analisis yang disebut dengan Green PDB atau PDRB. Nah, di sini public dan environmental goods memperhitungkan dalam Green PDRB ini. Ekonomi sebagai instrumen dalam penyelesaian permasalahan yang terkait dengan lingkungan. Jadi selama ini barang-barang lingkungan yang tidak mempunyai nilai ekonomi sudah mulai diperhitungkan sebagai bagian dari ekonomi. Oleh karena itu perlu ada assessment, perlu ada valuasi. Nah, selama ini public dan environmental goods itu hanya dilihat dari potensi dan nilai pasarnya semata. Padahal sumber daya alam dan lingkungan ini mempunyai potensi non pasar. Antara lain yang kita kenal dengan fenomena Dutch disease, yaitu fenomena negara yang memiliki sumber daya yang kaya, melimpah, tapi justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang rendah atau miskin karena rusaknya sumber daya alam dan masalah-masalah lingkungan yang dimunculkannya seperti pencemaran, seperti kerusakan sumber daya alam dan sebagainya. Nah, yang keempat, tujuan yang lain adalah untuk meminimalisir penghitungan sumber daya alam dan lingkungan yang selama ini underestimate karena sebagai public dan environmental goods tidak mempunyai pasar dan harga. Jadi selama ini yang tidak mempunyai pasar dan harga diabaikan. Padahal potensi untuk sumber daya alam dari sisi potensi non pasar ini sangat besar. Jadi kita selalu tidak pernah menghitung yang namanya intangible value, tidak pernah menghitung intrinsic value dan seterusnya. Padahal intangible value dan intrinsic value itu cukup besar, seperti misalkan di hutan, seperti misalkan di air dan sebagainya. Oleh karena itu, maka sumber daya alam dan lingkungan dalam perhitungannya selalu underestimate. Dan kelima, secara ekstrim dapat digunakan untuk menunjukkan profil
aspek lingkungan dari suatu proyek pembangunan dan kebijakan. Antara lain misalkan adanya AMDAL, adanya IPAL, adanya SSNI, carbon trading, sertifikasi, dan sebagainya. Yang semua itu kalau tidak dilakukan melalui evaluasi atau assessment lingkungan, maka tidak akan ada arti secara ekonomi. Nah, ada dua karakteristik dalam pemanfaatan atau implementasi valuasi barang dan jasa lingkungan ini, yaitu karakteristik ex post yang menilai dari sisi kehancuran lingkungan akibat pencemaran, akibat polusi dan sebagainya, dan besaran investasi yang diperlukan bagi suatu kawasan yang terdegradasi atau terdepresi atau dari hutan misalnya mengalami deforestasi. Agar lingkungan hidup yang ada dapat berfungsi kembali normal atau mendekati kondisi yang normal yang sebelum terjadinya kehancuran. Kemudian dari sisi yang lain adalah karakteristik ex ante, yaitu besarnya nilai terutama dana yang menyangkut dengan nilai ekonomi yang harus ditransfer oleh suatu pihak kepada pihak yang lain demi menyelamatkan lingkungan suatu kawasan milik bersama atau common pool resources. Artinya ada transfer to pay masyarakat dari hilir ke masyarakat di hulu. Untuk valuasi kita mengenal adanya PES, ya, Payment Environmental Services. Ini yang diterapkan bagaimana adanya terintegrasinya transfer to pay dari masyarakat hilir ke masyarakat hulu, sehingga kemudian kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam dan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, kita lihat bagaimana dampak lingkungan yang dapat dilakukan valuasi. Ini mengutip dari Dixon and Bojo dalam bukunya tahun 88, ya. Kita lihat di sana ada dampak lingkungan itu mempunyai dua perubahan, apakah mengalami perubahan produksi yang dapat terukur atau perubahan kualitas lingkungan. Jika perubahan produksi dapat terukur, maka bagaimana? Apakah harga pasar tersedia? Jika ya, maka kita bisa gunakan pendekatan perubahan produksi dengan harga pasar. Nah, untuk ini biasanya kita menggunakan change of productivity atau teori-teori yang terkait dengan produktivitas. Atau jika perubahan produksi dapat terukur tapi tidak ada harga pasar, maka kita gunakan pendekatan pasar pengganti. Aplikasi harga bayangan untuk perubahan dari kualitas lingkungan, sehingga kemudian sumber daya alam tersebut dapat divaluasi. Kemudian dampak yang lain adalah perubahan kualitas lingkungan. Jika terjadi perubahan, maka ada tiga hal yang terjadi. Apakah habitat yang berubah, ataukah kualitas udara dan air, ataukah efek kesehatan. Jika habitat, maka pendekatan yang bisa digunakan adalah opportunity cost atau biaya kesempatan, kemudian pendekatan biaya pengganti, kemudian pendekatan nilai lahan, atau penilaian kontingensi. Nah, untuk ini kita mengenal adanya berbagai tools, contingent valuation method, CCM, dose response, dan sebagainya. Jika perubahan kualitas lingkungan itu menyangkut kualitas udara dan air, maka kita dapat mengukur dengan keefektifan biaya pencegahan supaya tidak terjadi pencemaran dan tidak terjadi polusi. Kemudian juga pengeluaran pencegahan dan bisa juga menggunakan biaya penggantian atau relokasi. Selain itu, kita gunakan perubahan kualitas lingkungan yang lain adalah efek kesehatan. Efek kesehatan ini mempunyai dua dampak, apakah menimbulkan sakit atau bahkan kematian, seperti berbagai kasus lingkungan longsor misalkan, atau juga abrasi dan sebagainya yang menimbulkan kematian. Itu dapat diukur, dapat diasesmen, dan dapat divaluasi dengan kita hitung melalui kehilangan pendapatan atau change in productivity, dan melalui biaya pengobatan. Artinya bahwa dari efek kesehatan mempunyai dampak negatif, eksternalitas negatif pada masyarakat sehingga menimbulkan sakit, maka biaya pengobatan ini bisa kita gantikan sebagai willingness to accept dari perusahaan atau industri yang melakukan pencemaran terhadap masyarakat.
biasanya ini diterapkan pada daerah pesisir atau daerah nelayan karena air laut yang tercemar dan sebagainya. Selain itu, efek kesehatan yang lain adalah kematian. Jika kematian, maka bisa digunakan keefektifan biaya pencegahan, selain juga adalah modal manusia. Nah, di sisi yang lain, perubahan kualitas lingkungan itu juga bisa kita ukur sebagai suatu eksternalitas positif, yaitu dengan rekreasi atau biasa disebut dengan ekowisata. Jadi wisata yang berbasiskan kepada alam, berupa dengan pendekatan-pendekatan biaya perjalanan atau travel cost method, dan bisa juga menggunakan biaya kontingensi dengan willingness to pay, terutama untuk objek-objek wisata yang belum dikenal atau yang masih baru, sehingga belum ada tingkat masuk, sehingga kemudian belum dikenal oleh masyarakat, maka bisa menggunakan biaya kontingensi atau biasa disebut dengan contingent valuation method. Dengan pendekatan atau teknik yang digunakan adalah willingness to pay. Nah, selain itu kita juga bisa melihat summary-nya ya dari keseluruhan. Mengapa perlu valuasi? Tadi saya sudah menyampaikan beberapa poin bahwa pentingnya atau perlunya valuasi lingkungan itu dilakukan karena ekonomi ini sebagai instrumen dalam penyelesaian masalah lingkungan guna menyusun kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian perlu ada pricing strategi ya, sehingga public and environmental goods ini tidak hanya dilihat dari sisi potensi dan nilai pasarnya semata, tapi juga dilihat sebagai potensi non pasar, yaitu tadi dengan nilai intangible, dengan nilai intrinsic value-nya dan sebagainya. Kemudian yang lain adalah untuk meminimalisir penghitungan sumber daya alam lingkungan yang underestimate atau under value, dengan memasukkan nilai depresi, nilai degradasi dari sumber daya alam lingkungan, dan juga untuk kehutanan misalnya kita masukkan nilai-nilai deforestasi dalam ukuran pembangunan, misalkan dengan PDRB hijau dan sebagainya. Nah, dari tiga hal ini intinya kita sepakat bahwa valuasi lingkungan itu menjadi sesuatu yang penting dan perlu untuk dilakukan, terutama oleh pengambil kebijakan. Tidak hanya pengambil kebijakan lingkungan, tapi juga kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu tadi juga sudah diterangkan tentang sistematika valuasi lingkungan secara keseluruhan. Ada total economic value, dari use value dan non-use value. Kita tahu nilai-nilai ini menggambarkan yang direct use, contohnya yang bisa langsung dipanen itu adalah timber, tourism, dan drinking water. Jadi sumber daya hutan itu terutama yang sifatnya use value, yang sifatnya fisik itu bisa dihitung langsung. Kemudian selain itu use values ada indirect use. Indirect use ini nilai yang secara tidak langsung kita gunakan, misalnya dengan coastal protection, kemudian water purification, kemudian carbon sequestration dan sebagainya. Nah, untuk carbon sequestration ini sekarang dunia sudah sedang melihat ke arah bagaimana sumber daya alam hutan itu mempunyai potensi-potensi ekonomi selain dari physically secara direct use, yaitu dengan carbon trading, dengan carbon sequestration dan seterusnya. Nah, itu membutuhkan adanya valuasi sumber daya alam. Selain itu ada option value. Option value ini ada pada posisi use values dan non-use values, yaitu ada sebagai genetic materials, sebagai biodiversity, sebagai clean soils dan sebagainya. Nah, yang jelas-jelas non-use values itu biasanya adalah kita sebut nilai untuk generasi atau warisan. Sebagai contoh adalah avoided damage, toolsnya yang bisa kita gunakan, kemudian banyak digunakan untuk berbagai climate change, alat-alat analisis untuk perubahan iklim dan sebagainya. Selain itu ada existent values, misalnya untuk rare species, indigenous rate dan seterusnya. Nah, dari sisi yang lain, preferensi itu juga kita gunakan sebagai pendekatan dalam valuasi lingkungan, yang dibedakan atas revealed preference dan stated preference. Nah, di sini ada berbagai alat analisis yang berada di bawah revealed preference, ada dose response function,
ada market values, ada hedonic market, ada travel cost method, dan sebagainya. Market values ini juga bisa diturunkan dari alat analisis yang WIX, risk property, yang kemudian nanti terkait dengan use value. Kemudian dari stated preference itu ada contingent valuation method, ada choice experiment yang darinya bisa diturunkan dengan questionnaire menggunakan open-ended, kemudian dengan bidding game atau payment card, dan yang kesemuanya ada non-use values dan use values. Nah, ini adalah karakteristik atau sistematika secara keseluruhan dari valuasi lingkungan yang nanti akan kita bahas pada materi berikutnya, pada materi 2 dan materi 3, dan juga beberapa praktek untuk 2 alat analisis yang revealed state dan revealed preference dan state preference. Demikian pembahasan pada perjumpaan kali ini, semoga bermanfaat dan selamat belajar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa UT TV dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Kak Intan Kumala Putri, saya dari Institut Pertanian Bogor. Pada perjumpaan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah valuasi lingkungan dengan topik nilai ekosistem sumber daya dan lingkungan. Para pemirsa, sebelum kita menilai sumber daya dan lingkungan, perlu kita ketahui dulu tentang nilai dan ekosistem itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem adalah penghasil beragam produk, barang, dan jasa lingkungan yang berguna bagi keberlanjutan kehidupan. Ekosistem ini memiliki nilai guna langsung maupun nilai tidak langsung atau biasa disebut dengan use values dan non-use values. Nilai guna langsung itu seperti misalkan pangan yang seperti kita ketahui kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, serat dan bahan bakar. Kemudian juga jasa lingkungan seperti misalnya pengatur iklim, siklus bahan makanan, pengatur sistem hidrologi, penyedia keindahan alam, dan lainnya yang semuanya mendukung aktivitas ekonomi dari manusia atau sekelompok manusia atau masyarakat dalam suatu negara ataupun di dunia begitu. Ekosistem yang sustainable dan lestari itu menghasilkan jasa lingkungan yang positif atau bisa dikatakan sebagai eksternalitas positif dari pembangunan, sehingga kegiatan pembangunan dan ekonomi dapat bersinergi dan berkelanjutan. Pemirsa, kita mengetahui bahwa dasar dari valuasi ekonomi adalah bagaimana kita menghitung benefit dan bagaimana kita menghitung cost atau biaya yang harus dikeluarkan. Nah, dasar yang digunakan dalam valuasi ekonomi ini adalah ekonomi neoklasik. Seperti kita ketahui bahwa dalam ekonomi neoklasik, penilaian individu terhadap barang dan jasa lingkungan ini merupakan selisih antara willingness to pay dengan biaya-biaya untuk menyediakan barang dan jasa lingkungan itu sendiri. Jadi penekanannya kepada kepuasan konsumen atau kepuasan masyarakat. Nah, nilai ekonomi barang dan jasa ini merupakan penjumlahan dari beberapa willingness to pay individu untuk barang dan jasa lingkungan. Untuk willingness to pay sendiri nanti kita akan bahas lebih mendalam ketika kita membahas tools-tools yang berkaitan dengan valuasi lingkungan. Dalam nilai ekonomi, dalam konteks lingkungan ini, kita juga mengenal adanya preferensi individu atau preferensi orang. Nah, inilah yang membedakan bagaimana barang publik atau jasa lingkungan ini bisa deriver menjadi suatu barang ekonomi dengan menggunakan preferensi. Ini yang membedakan dengan barang ekonomi. Kalau barang ekonomi, pasar dan harganya jelas, sementara dalam barang lingkungan kita membutuhkan adanya preferensi individu atau orang terhadap lingkungan yang positif atau perlawanan terhadap lingkungan yang negatif. Jadi
bagaimana kita menerapkan preferensi individu ini pada eksternalitas positif maupun pada eksternalitas negatif. Penilaian individu terhadap barang dan jasa ini diungkapkan dengan total utility atau utility total dari konsumsi barang dan jasa tersebut. Nah, jika untuk mendapatkan barang dan jasa lingkungan itu tidak diperlukan biaya atau no add cost, maka nilai WTP individu inilah yang mencerminkan nilai dari sumber daya alam itu sendiri. Terlepas apakah ada pembayaran atau tidak untuk mendapatkan barang atau jasa lingkungan tersebut. Nah, ini identik dengan yang apa disebut dengan environmental economic yang selama ini memang belum atau banyak yang belum diperhitungkan sebagai bagian dari aktivitas ekonomi. Sehingga pengertian valuasi ekonomi atau valuasi ekonomi lingkungan sering misleading karena kita tidak menilai lingkungan atau harga lingkungan itu sendiri yang memang belum ada atau memang karena tidak dinilai sama sekali. Pada gambar, pada pemirsa bisa perhatikan bahwa ada dua kurva di sana, ada kurva utility total, yaitu kurva yang menunjukkan adanya productivity, maksimum productivity, dan kurva yang menunjukkan demand curve. Semakin banyak X atau kurva yang pertama kita lihat ada dua barang antara utility pada barang X dan yang kurva kedua adalah demand pada kurva demand pada barang XJ. Semakin banyak X yang dikonsumsi maka semakin banyak utility yang didapat sehingga mencapai titik jenuh, kemudian utility yang diperoleh akan menurun atau disebut dengan turn off yang hingga tidak ada lagi utility yang akan diperoleh. Nah, dalam hal ini menunjukkan bahwa utility total meningkat dengan laju yang menurun atau diminishing return. Nah, untuk mengukur perlu informasi bagaimana pola konsumsi dari masyarakat dan bagaimana preferensi individu atau masyarakat itu dibangun. Nah, inilah yang kemudian kita harus hitung berdasarkan dengan alat-alat analisis tertentu berdasarkan preferensi individu yang perlu dibangun. Para pemirsa sekalian, kita akan masuk kepada bagaimana nilai dari ekosistem itu diukur sebagai bagian dari konsep nilai ekonomi total. Pada barang publik atau barang lingkungan yang menghasilkan barang dan jasa sulit untuk diukur, penentuan surplus konsumennya sulit dilakukan karena pasar tidak memberikan sinyal atau harga apa-apa. Kita perlu ingat bagaimana teori harga sebagai sinyal dari barang dan jasa. Nah, konsep total economic value ini dapat menjembatani pengukuran surplus konsumen pada barang publik. Jadi kalau pada barang ekonomi kita jelas bagaimana menghitung total economic value-nya secara physically, tetapi pada barang publik atau barang lingkungan maka perlu pengukuran surplus konsumen lah ini dapat menjembatani dengan adanya konsep-konsep dari total economic value. Nah, total economic value ini adalah nilai ekonomi total bagi setiap individu atas sumber daya alam dan lingkungan yang akan dihitung atau divaluasi. Nah, total economic value ini juga dapat dianggap sebagai manfaat bersih atau net benefit yang diperoleh individu dari sumber daya alam dan lingkungan. Nah, total economic value inilah yang kita akan bangun atau yang akan kita gunakan sebagai model untuk mendapatkan nilai-nilai dari ekosistem atau nilai-nilai dari lingkungan, baik itu berupa jasa atau barang lingkungan. Nah, pada layar pemirsa bisa melihat adanya flowchart dari total economic value. Kita lihat di sana nilai ekonomi total itu dibedakan dari use dan non-use atau nilai guna dan nilai non-guna. Nilai use itu dibedakan atas direct, indirect, dan option. Sementara non-use itu dibedakan antara bequest dan existent. Pemirsa bisa melihat di sana bahwa option itu ada di tengah-tengah antara use dan non-use. Karena memang pada beberapa kasus ada opsional yang masuk dalam use value dan ada aktivitas yang opsional masuk dalam non-use. Nah, dalam gambar ditampilkan juga bagaimana yang direct, artinya sumber daya alam itu
bisa dimanfaatkan langsung secara direct atau secara direct oleh masyarakat atau oleh individu. Sementara yang indirect itu harus melalui perantara. Nah, inilah yang kemudian dalam nilai ekosistem disebut dengan nilai intangible. Jadi harus ada perantaranya untuk menghitung. Nah, perantaranya ini bisa menggunakan preferensi atau menggunakan berbagai teori tentang persepsi. Nah, non-use values ini ada bequest. Jadi bequest itu menurunkan bagaimana nilai-nilai pada generasi atau warisan berikutnya. Dan eksisten. Eksisten ini adalah nilai keberadaan, di mana nanti kita akan bangun dengan willingness to pay, tetapi kita atau konsumen memberikan nilai tanpa perlu mengetahui bagaimana keberadaan dari sumber daya alam dan lingkungan tersebut atau barang dan jasa lingkungan tersebut. Nah, option seperti yang tadi sudah saya kemukakan itu berada di persimpangan antara use value dan non-use value. Jadi tergantung kebutuhan, apakah dia aktivitas itu termasuk dalam option untuk use value, ataukah aktivitas itu termasuk dalam option dalam non-use values. Nah, tergantung dari kebutuhan dalam penghitungan atau valuasi lingkungan. Nah, secara definisi, nilai ekonomi total ini adalah pengukuran moneter. Jadi bagaimana kita memasukkan nilai uang atau monetary ya dari perubahan individu terhadap perubahan kualitas lingkungan. Jadi artinya alat analisis ini dapat digunakan apabila ada perubahan kualitas lingkungan. Jika tidak terjadi perubahan kualitas lingkungan, maka total economic value ini sulit untuk diterapkan. Namun bukan mengukur kualitas dari lingkungan itu sendiri, karena tidak ada harga pasarnya, melainkan berdasarkan preferensi. Jadi nilai-nilai dalam total economic value itu dibangun berdasarkan preferensi individu. Bagaimana caranya? Ada yang menggunakan dan nanti alat analisis yang menggunakan questionnaire, kemudian juga ada yang non-questionnaire. Nah, itu artinya semuanya dibangun dengan preferensi. Preferensi ini artinya kita bawa atau kita giring masyarakat atau konsumen atau responden untuk dia mampu menilai kondisi lingkungan itu sendiri sebelum kita masukkan bagaimana nilai dengan willingness to pay. Nah, pada layar Bapak Ibu atau pemirsa bisa melihat bagaimana taksonomi dari nilai ekonomi total ini diimplementasikan di lapangan. Dalam bisa terlihat di sana total economic value itu dibedakan atas use values dan non-use values. Nah, direct use ini di sini bisa dilihat bagaimana output yang directly consumable. Jadi artinya output yang bisa dikonsumsi secara langsung tanpa ada perantara, tanpa melalui proses perubahan, tanpa melalui input-input perantara dan sebagainya. Contoh adalah food, biomass, recreation, health atau kesehatan, itu semua bisa langsung dinilai tanpa perlu kita menghitung intangible-nya atau intrinsic value-nya. Nah, seperti kita ketahui, food itu adalah yang sehari-hari kita konsumsi dari proses misalkan padi, bagaimana proses menjadi beras dan kemudian dikonsumsi menjadi pangan, atau diversifikasi produk yang lain selain padi, itu pun juga masuk dalam kategori food. Nah, ini bisa direct, bisa langsung dihitung dengan direct use values. Kemudian biomass, seperti kita ketahui pada misalkan di sumber daya alam atau hutan itu banyak kandungan-kandungan biomass pada barang, pada benda-benda yang ada sekeliling kita juga mengandung biomass. Nah, ini bisa kita hitung secara langsung dengan biomassnya. Kemudian recreation yang secara langsung manfaat-manfaat daripada jasa lingkungan, kita bisa hitung bagaimana misalkan dengan pendekatan biaya perjalanan, bisa juga dengan menghitung willingness to pay, terutama untuk recreation area yang belum ada atau belum dikenal masyarakat, jadi belum ada tiket masuknya dan sebagainya. Atau kesehatan, kita ketahui bagaimana dampak-dampak negatif dari pencemaran, daripada aktivitas-aktivitas industri yang tidak sustainable, itu bisa menimbulkan masyarakat menjadi terpapar, nah sehingga kemudian terganggu kesehatannya. Nah, untuk ini bisa dihitung dengan direct use values.
Pemirsa, alat analisis yang lain atau nilai dari yang lain adalah indirect use values. Indirect use values di sini masuk dalam fungsional benefit atau manfaat-manfaat yang fungsional. Dalam hal ini kita melihat adanya flood ya, jadi kita lihat bagaimana dampak daripada banjir ya, itu mempengaruhi kehidupan manusia, menimbulkan adanya eksternalitas negatif bagi aktivitas-aktivitas manusia. Kemudian storm protection, nutrient cycle, dan seterusnya. Nah, ini bisa dihitung dengan indirect. Indirect artinya ketika flood ada dampak-dampak yang muncul berikutnya karena dari banjir ini. Jadi selain kita menghitung bagaimana negatif, bagaimana kerugian daripada flood itu sendiri, kita juga bisa menghitung bagaimana dampak sesudah atau pasca flood itu terjadi. Mungkin tidak hanya flood, tapi ada bencana-bencana lain seperti misalkan erosi dan sebagainya. Jadi kalau istilah dalam valuasi lingkungan kita menghitungnya ex ante dan ex post. Nah, flood control, dampak dari flood control ini masuk dalam ex post. Jadi secara indirect use values bisa kita terapkan. Kemudian option values dari future direct and indirect values, misalkan biodiversity. Nah, kita harus menghitung berapa nilai-nilai ekosistem atau nilai-nilai dari biodiversity atau conserve habitat yang memang sulit, makanya kemudian masuk dalam opsional, tetapi sulit untuk dihitung tapi keberadaannya jelas mempunyai dampak positif bagi kehidupan manusia. Nah, ini yang kita hitung dengan future direct dan indirect values. Misalkan dengan biodiversity kita bisa menghitung berapa nilai biodiversity dari suatu area atau kawasan misalnya dan sebagainya. Nah, disitulah kemudian kita bisa menentukan apakah area itu termasuk dalam berlanjut atau tidak begitu. Kemudian non-use values ya, bequest values ya, non-use dan use values dari environmental legacy, warisan sejarah. Nah, ini bisa berupa habitat prevention of irreversible ya, banyak sekali habitat-habitat yang bisa kita hitung bequest values-nya yang memang tidak dan jangan dihabiskannya untuk satu generasi, tetapi itu harus diwariskan pada generasi berikutnya. Kemudian existent value. Existent value ini value dari knowledge dan yang continue untuk eksisten. Jadi keberadaan-keberadaan yang harus berlanjut. Nah, itu pun juga bisa dibangun dengan non-use values, misalnya habitat, kemudian spesies, genetik, dan sebagainya. Pemirsa sekalian, nilai ekosistem sumber daya alam dan lingkungan bisa dilihat pada gambar diagram dari nilai sumber daya alam dan jasa lingkungan yang bisa diukur atau dinilai dengan use value, misalnya dengan guna langsung bisa menggunakan produktivitas, kemudian nilai guna tidak langsung dengan biaya pengendalian, dengan harga barang substitusi, dengan harga kesenangan, biaya perjalanan, biaya kesehatan, dan benefit transfer, atau menggunakan nilai pilihan biasanya dengan opportunity cost. Dan nilai non-use atau non-gunanya kita gunakan nilai warisan, biaya kontingensi, dan biaya pengendalian, serta kemudian nilai keberadaan yang kita bangun juga dengan biaya kontingensi. Nah, satu persatu kita akan bahas apa yang dimaksud dengan direct use. Direct use adalah nilai yang diperoleh individu dari pemanfaatan langsung, jadi tidak melalui proses perubahan dari sumber daya alam dan lingkungan tersebut. Di mana individu itu berhubungan langsung dengan sumber daya alam dan lingkungan, antara lain kegiatan berburu, menangkap ikan, menebang pohon, memancing, dan sebagainya. Kemudian indirect use itu adalah nilai yang didapat atau dirasakan secara tidak langsung dari barang dan jasa yang dihasilkan sumber daya alam, antara lain adalah fungsi hutan sebagai regulator dari sistem hidrologi atau pencegah banjir, sebagai regulator iklim, penyerap karbon, fungsi hutan mangrove sebagai nursery nutrient, dan sebagainya. Kemudian non-use values ini terdiri dari existent value atau intrinsic value, yaitu nilai yang didasarkan pada terpeliharanya sumber daya alam tanpa menghiraukan manfaat keberadaan sumber daya alam itu sendiri. Nah, biasanya existent value ini banyak diterapkan oleh NGO internasional, Greenpeace misalnya, itu banyak menerapkan
existing value ini. Kemudian bequest value adalah nilai pewarisan, yaitu nilai yang diberikan pada generasi pada saat ini terhadap sumber daya alam agar dapat diwariskan pada generasi berikutnya atau generasi yang mendatang. Option value, nilai pemeliharaan sumber daya alam untuk kemungkinan dimanfaatkan pada masa mendatang. Option value ini termasuk dalam kelompok non-use dan non-use values dan non-use values seperti yang tadi sudah diterangkan di muka. Nah, pemirsa, demikian materi pembahasan pada penjumpaan kali ini dengan topik nilai dari ekosistem dan sumber daya alam. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Salam jumpa pemirsa UT TV dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Eka Intan Kumala Putri dari Institut Pertanian Bogor. Pada perjumpaan kali ini saya akan membahas mata kuliah valuasi ekonomi lingkungan dengan topik struktur dan pendekatan valuasi lingkungan. Seperti kita ketahui, berbagai nilai dari valuasi lingkungan ini dibangun dalam struktur dan berbagai dalam penggunaannya menggunakan berbagai tools atau pendekatan-pendekatan valuasi lingkungan. Sebelum membahas pada struktur valuasi lingkungan dan pendekatan atau tools-toolsnya, maka perlu disampaikan terlebih dahulu tentang fondasi dari valuasi lingkungan. Pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana kita mengukur dan menilai barang atau jasa lingkungan tersebut pada saat orang tidak mengkonsumsi langsung barang dan lingkungan tersebut. Nah, inilah yang kemudian perlu dilakukan valuasi ekonomi lingkungan. Jadi pada saat orang tidak paham atau tidak mengetahui bahwa barang dan jasa lingkungan itu mempunyai manfaat yang sebenarnya bisa diukur atau dinilai. Valuasi ekonomi lingkungan adalah upaya untuk memberikan nilai kuantitatif. Jadi sekali lagi, nilai kuantitatif pada barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan. Terlepas dari apakah nilai pasar itu tersedia bagi sumber daya alam tersebut atau tidak. Nah, jika tersedia, itu menjadi lebih mudah karena kita bisa membangunnya dengan alat analisis yang sudah tersedia. Tetapi jika tidak ada nilai pasar, nah ini yang relatif sulit karena kita harus membangun pasar hipotetis atau pasar seperti dengan harga-harga bayangan yang ada di dalamnya. Nah, akar dari fondasi valuasi ini adalah ekonomi neoklasik. Seperti kita ketahui, pendekatan-pendekatan yang berbasis pada ekonomi mikro itu menggunakan pendekatan ekonomi neoklasik atau yang dikenal dengan neoclassical economics yang menekankan pada welfare atau pentingnya akan kepuasan konsumen. Jadi yang dikedepankan di sini adalah kepuasan atau kesejahteraan atau amenity dan sebagainya. Artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan kepuasan konsumen atau responden. Pada layar bisa pemirsa perhatikan adanya flowchart environmental economics valuation yang nanti akan kita bahas ada dua sisi. Pertama dari sisi benefit cost approach dan yang kedua dari sisi valuasi lingkungan yang berdasarkan pada stated and revealed preference. Pada environmental valuation approach yang berdasarkan atau berbasiskan pada benefit atau manfaat-manfaat, tools-tools atau pendekatan-pendekatan yang ada yang akan digunakan dalam valuasi lingkungan ini dikelompokkan berdasarkan pendekatan pada manfaatnya atau pada benefit. Dibagi atas dua, benefit based valuation ini yaitu yang actual market price atau harga pasar aktual dan yang surrogate market. Nah, di sini biasanya menggunakan harga-harga bayangan atau shadow price.
Actual market price ini berbagai alat analisis atau pendekatan yang bisa kita gunakan untuk memvaluasi barang dan jasa lingkungan, antara lain adalah effect on production atau bisa disingkat EOP ya, kemudian loss of earnings atau LOE, dan human capital approach atau HCA. Nah, masih banyak lagi sebenarnya alat-alat analisis yang bisa kita gunakan untuk actual market price. Jadi basisnya dari actual market price ini adalah langsung ada harga pasarnya, ada biaya produksinya, maka kita bisa hitung. Sementara yang surrogate market di sini alat-alat analisis yang bisa dikembangkan atau digunakan adalah travel cost, kemudian wage differential, property value, hedonic pricing, contingent valuation, dan masih banyak lagi alat analisis yang semuanya ini bisa digunakan untuk jika market tidak mempunyai aktual price. Jadi menggunakan surrogate market atau surrogate price. Ini seluruhnya dari sisi manfaat-manfaat. Di sisi yang lain, environmental valuation approach ini kita bisa lihat juga dari sisi biaya sebagai basis dalam perhitungan. Nah, biaya-biaya di sini biasanya kita gunakan replacement cost, kita gunakan shadow project, kita gunakan preventing expenditure, kita gunakan relocation cost, kita gunakan abatement cost, dan sebagainya. Nah, yang biasanya para pemirsa mungkin pernah membaca berbagai alat analisis ini, kita gunakan pada damage assessment. Jadi penilaian-penilaian sumber daya alam dan lingkungan yang bersifat pencemaran, yang bersifat polusi, yang bersifat berbagai bencana misalnya seperti longsor, abrasi. Nah, kita bisa menghitungnya dari pendekatan biaya. Berapa biaya yang dibutuhkan, kita bisa gunakan replacement cost, bisa kita gunakan shadow price, bisa kita gunakan preventing expenditure, kita gunakan relocation cost, dan abatement cost. Nah, dari sisi valuasi tadi kita bahas lebih mendalam. Benefit based valuation ini pun juga jika secara teknik dibedakan atas 3, ada teknik based on market price, jadi dari harga pasar, toolsnya bisa change in productivity approach atau CIP, loss of earnings, LOE, dan sebagainya. Kemudian teknik based on surrogate market price, toolsnya adalah property value approach atau PVA, wage differential approach atau WDA, dan travel cost method atau TCM. Kemudian yang ketiga adalah masih menggunakan benefit base, yaitu survey based approach. Toolsnya antara lain contingent valuation method, equivalent variation, CCM, dan sebagainya. Nah, untuk survey based approach ini pendekatan-pendekatannya kita gunakan dengan survei, dan untuk survei kita gunakan questionnaire. Sementara untuk teknik on surrogate market price itu biasanya kita gunakan harga bayangan. Jadi harga-harga bayangan yang tidak real ada di pasaran, tapi kita bisa dekati dengan harga bayangan. Kemudian kalau market price ini jelas real ada di pasar, ada di umum begitu. Nah, kita gunakan harga pasar. Nah, kalau dari sisi cost based valuation ada beberapa alat analisis, yaitu opportunity cost approach. Pendekatan ini menggunakan kesempatan, ya, jadi opportunity, menghitungnya dengan menggunakan opportunity. Kemudian cost effectiveness analysis atau CEA. Untuk effectiveness analysis ini banyak digunakan untuk kebijakan-kebijakan yang terkait dengan lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah expenditure based approach, pendekatan menggunakan pengeluaran-pengeluaran. Jadi dihitung semua berdasarkan pengeluaran-pengeluaran untuk membuat biaya dari valuation ini. Selain dari expenditure based approach, ada tools yang lain yang berbasiskan cost based valuation, yaitu preventive expenditure method dengan berbagai tools yang sudah dibangunnya, antara lain adalah mitigation cost approach atau MCA, kemudian replacement cost approach atau RCA, the shadow project atau SP, dan relocation cost approach. Nah, semua ini baik tadi opportunity cost, cost effectiveness analysis,
expenditure based approach maupun preventif, ini semua berdasarkan atau berbasiskan kepada perhitungan biaya-biaya. Jadi semua biaya-biaya baik fixed cost maupun variable cost dan total cost dihitung untuk cost based valuation. Para pemirsa sekalian, di hadapan pemirsa terlihat bagaimana flowchart dari environmental economic valuation. Selain dari benefit cost, kita juga mengenal adanya preference approach. Nah, kalau dari sisi preference approach itu dibedakan dua approach atau pendekatan, yaitu revealed preference dan stated preference. Kalau revealed preference ini biasa yang masuk ke dalamnya adalah kategori-kategori surrogate markets maupun indirect approach. Nah, dalam revealed preference ini kita mengenal adanya berbagai alat analisis, yaitu dose response function, kemudian market value, yang dalam market values ini kita bisa gunakan wax rate property yang bisa dibangun dari sisi use value. Sementara tools yang lain adalah hedonic markets, kemudian travel cost method, dan avertive behavior. Nah, avertive behavior ini sebenarnya pada posisi langsung pada preferensi, karena kita menggunakan pendekatan-pendekatan, artinya wawancara-wawancara langsung menggunakan avertive behavior. Kemudian dari sisi stated preference ini biasanya pendekatannya secara langsung, yaitu dengan alat analisis contingent valuation method maupun choice experiment. Nah, dalam contingent valuation method ini kita gunakan preferensi, sehingga kemudian kuesioner yang digunakannya berbagai tipe kuesioner yang bisa digunakan, ada open, close, ended, bidding game atau payment card, dan referendum dan sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih dalam pada kasus contingent valuation. Dan choice experiment. Choice experiment ini bisa berupa pilihan-pilihan terhadap eksperimen terhadap pilihan-pilihan yang ada. Biasanya untuk pilihan yang lebih dari satu, begitu kita gunakan pendekatan choice experiment. Jika contingent valuation method itu pilihannya hanya satu, sementara kalau choice experiment ini pilihannya lebih dari satu. Ada lagi selain contingent valuation method, ini adalah contingent choice model, itu pun juga pilihannya lebih dari satu. Ya, jadi artinya dalam kehidupan sehari-hari kadang kita berhadapan dengan persoalan lingkungan yang tidak hanya solusinya pada satu solusi, tetapi juga lebih dari solusi. Nah, ini kita akan menguji pilihan-pilihan itu dengan alat analisis yang bisa kita gunakan, antara lain dengan choice experiment ataupun dengan contingent valuation atau contingent choice model. Yang kesemuanya itu masuk dalam kategori non-use values dan use values. Jadi intinya bahwa baik benefit and cost approach ataupun preference approach, semuanya bisa dihitung sebagai nilai. Nilainya nanti menjadi nilai use atau nilai non-use values. Dan bisa menggabungkan antara dua, yaitu non-use values dan use values-nya. Nah, para ahli sebenarnya sudah membagi kategori-kategori dari valuasi barang dan jasa non-pasar itu pada beberapa pendekatan, yaitu pertama menurut Stavros György, menurut Dale Whittington, menurut David Pearce, dan Dominic Moran, ya, teknik valuasi barang dan jasa non-pasar yang dibedakan atas tiga. Pertama adalah surrogate market approach, atau biasa dikategorikan sebagai revealed preference method. Nah, alat analisis yang bisa kita gunakan adalah averting behavior, travel cost method, maupun hedonic prices. Dan kemudian yang kedua adalah conventional market approach. Nah, tools yang bisa kita gunakan adalah dose response, replacement cost, dan benefit transfer. Dan kemudian yang terakhir adalah stated preference approach. Tools yang bisa kita gunakan adalah contingent ranking, contingent valuation, contingent choice model, ataupun conjoint analysis. Nah, ketiga teknik valuasi ini sudah dibahas di atas sebenarnya, tetapi pengkategorian ini menurut beberapa ahli itu dibedakan satu dengan yang lainnya. Ada lagi pengkategorian yang lain menurut Garrett and Willis,
yang dibedakan hanya pada dua kategori besar, yaitu revealed preference technique dan stated preference technique. Revealed preference technique ini pendekatan pengukuran yang melihat bagaimana masyarakat membuat keputusan akan aktivitas yang ramah terhadap kegunaan atau dampak lingkungannya. Jadi fokusnya pada direct use value dan indirect use value. Jadi pengukurannya masyarakat bisa melihat langsung membuat keputusan akan aktivitas yang ramah tadi. Kemudian kedua adalah state preference technique. Teknik-teknik ini bisa digunakan untuk mengukur nilai kegunaan dari individu melalui metode survei dan kuesioner. Teknik ini digunakan untuk mengukur direct use dan indirect use value, sama seperti revealed preference technique. Nah, tipologi pendekatan valuasi menurut market behavior. Jadi tadi secara garis besar kita bedakan berdasarkan market dan non-market. Nah, berdasarkan perilaku pasar ada beberapa kategori valuasi, yaitu variasi harga pasar ya rumah misalnya atau harga sewa dari bangunan-bangunan yang terus meningkat akibat adanya perubahan kualitas lingkungan dengan pendekatan hedonic price atau hedonic method. Untuk evaluasi respon dari tingkat upah akibat perubahan kualitas lingkungan atau yang berdampak kepada kesehatan, kita gunakan hedonic wage method. Sementara karakteristik kualitas barang atau jasa lingkungan yang menjelaskan permintaan akan barang dan jasa tersebut, misalkan area rekreasi, perubahan lingkungan merubah demand atau tempat rekreasi, maka metode yang dapat digunakan adalah random utility model atau travel cost method, yaitu dengan biaya perjalanan sebagai representative excess fee-nya. Sementara yang ketiga adalah perubahan kondisi lingkungan yang berdampak pada produksi dan biaya industri. Nah, nilai akan meningkat karena produksi meningkat sehingga mempunyai dampak pada perubahan ekologi. Nah, yang dilihat di sini adalah nilai dari perubahan ekologi, bukan dari nilai produksi yang meningkat, tetapi nilai dampaknya terhadap perubahan ekologi. Misalkan perubahan kualitas atau kuantitas air yang berdampak pada hasil pertanian yang kemudian berdampak kepada profit atau hasil pertanian yang akan meningkat, penerimaan petani akan meningkat dan sebagainya. Nah, hal ini bisa dianalisis dengan ekosistem service model. Nah, berbagai kategori-kategori valuasi ini berbasiskan kepada market behavior. Jadi bagaimana perilaku-perilaku pasar itu bisa kita dekatkan. Kalau pada analisis yang sebelumnya ini masuk dalam surrogate atau biaya-biaya shadow price atau biaya-biaya dengan harga bayangan, market behavior. Nah, kemudian ada lagi tipologi yang lain yang diekspresikan melalui non-market behavior. Nah, non-market behavior ini yang banyak menggunakan preferensi atau persepsi. Jadi terdapat beberapa kasus perubahan lingkungan yang tidak bisa diamati langsung dengan perilaku pasar. Contoh, individu yang ingin berpartisipasi dalam ecological reserve, maka mekanismenya adalah menilai keberadaan dari ecological reserve tersebut. Nilai yang digunakan adalah existent value atau passive use value. Nah, pengamatan perilaku pasar ini tidak bisa digunakan untuk mengukur nilai perubahan lingkungan, sehingga digunakanlah metode state preference method. Nah, ini juga apa yang menyebabkan kemudian metode pendekatan itu dibedakan atas stated dan revealed. Nah, beberapa tipe dari state preference seperti yang tadi sudah diuraikan itu adalah contingent method, valuation, dan attribute based method. Contingent valuation ini menggunakan metode yang menggunakan pendekatan pasar, tetapi pasar hipotetis untuk barang dan jasa lingkungan dengan menentukan perubahan kesejahteraan ekonomi yang dihubungkan dengan perubahan barang dan jasa lingkungan. Sementara attribute based method ini membagi situasi dan konteks valuasi menjadi beberapa karakteristik yang dirancang untuk berbagai level kualitas lingkungan karena adanya berbagai perubahan seperti perbedaan tingkat pengeluaran responden dan sebagainya. Demikian pembahasan pada perjumpaan kali ini. Semoga semua yang disampaikan dapat bermanfaat dan selamat belajar.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.